Bro, ini apa ugal-ugalan sekali nih. Kita ngomong ugal-ugalan aja 121 coba. Ini 135 tadi 135. Lu tau nggak? Ada para mas Toko kita ini merancang live ini, tau nggak? Untuk merayakan dua hal. Yang pertama, merayakan 30K-nya total politik. Yang kedua, kita merayakan ditahbiskannya Presiden-elect Joe Biden oleh electoral college. Electoral college. Ya, itu dia. Tapi boro-boro udah 1,5 jam kata Fajar. Ini gue udah cantengan ini gue. Ayolah bahas dikit lah politik Amerika buat pantes-pantesan. Kemudian ini bro. Dan kemarin setelah sidang electoral college, berarti kan sudah hampir tipis peluang Trump bisa against secara hukum. Di satu sisi udah ada tanda-tandanya. Minggu kemarin William Barr resign sebagai jaksa agung. William Barr ini, Bill Barr kan gue diceritain itu kan defendernya dia dari awal kan. Pembela dia mundur. Karena apa? 2 minggu sebelumnya Barr berstatement ke publik. Dia istilahnya gini, Barr bilang bahwa sebagai jaksa agung dia akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan tidak ditemukan kecurangan yang bersifat TSM dalam pemilu Amerika. Dia ngulang, dia memang niru Indonesia. Trump katanya marah, cuman akhirnya Trump tuh nggak berani lah kalau ngasar-ngasarin Barr, karena Barr banyak membantu dia. Dan puncaknya adalah sehari setelah sidang sidang Electoral College, Majority Senate Leader Mitch McConnell, ini kan bos GOP di Kongres, udah mulai ini mengakui Presiden-elect. Karena itu adalah aturan hukum kita. Dia memulai dengan kata-kata bersayap. Saya sudah mengenal dia lama dan sudah lama bekerja dengan Presiden-elect di Kongres. Lagi-lagi politik, Pak. Dia bilang, ya gue udah lama. Udah kawan lama. Ini Biden ini kawan lama di Kongres, tenang aja. Dan mulai Mitch McConnell ngebahasnya udah mulai ini kan, bagaimana untuk program ekonomi semester 1 2021 untuk cash transfer lagi kan, bipartisan approach bla bla bla. Jadi tapi Trump memang tampaknya tidak akan bergabung itu ke dalam klub paling mahal sedunia itu. Jadi mungkin dia diundang oleh moderator grup WhatsApp Presiden Amerika. Terus dia live sendiri, di reject sama dia. Atau malah dia minta jadi admin, terus yang lain di kick sama dia. Dia minta malah di kick tuh kan Bill Clinton, Obama. Jadi ini gak ada di grup ini ya. Dan dia, karena gue lihat ya sudah Trump, kita lihat bahwa ya yang gue udah pernah share sebelumnya, dia tampaknya tidak akan konsif, tidak akan membuat dia pokoknya nggak akan ikut pidato kekalahan itu. Kemudian ya sudah, tapi sesuai dengan tweetnya kemarin dia bilang udah mulai lagi, dia bilang bahwa 98% pemilih Republikan percaya pemilu ini curang, dan dia bilang 75 juta sitting presiden tertinggi, artinya dia memaintain aja pemilihnya. Dan agak menarik bro, kalau seandainya jadi 20 Januari, seandainya inaugurasi jadi dan nanti Donald Trump misalnya di Florida, dia ngumpulin massa untuk memulai kampanye dari 2024. Atau yang mereka akan hidup dengan 2 presiden, konservatif presidennya Trump, liberal presidennya Biden. Nih ada yang nanya nih, apakah sebenarnya kasus asli Hunter Biden saat ini yang diungkit dan hubungannya dengan Trump katanya. Ini dari pada akhirnya gini bos, itu yang gue bilang, ini chicken and egg dan akan panjang. Yang gue pernah bilang kemarin bahwa begitu hari pertama Trump jadi presiden, akhirnya dibikin cacat hoax Rusia hoax. Di-impeach lah di jalan dan akhirnya nggak berhasil. Dan gue pikir Biden akan dihajar terus dengan Cina ini. Pasti dia akan dianggap menang karena Cina, seperti Trump dianggap menang karena Rusia. Cuman tukar aja. Kalau kemarin yang teriak-teriaknya orang liberal, sekarang orang-orang konservatif. Dan ini ikhtiar Trump untuk menjaga nanti gua nggak tahu minggu pertama Januari akan ada ini kan di Georgia. Nah, apakah pemilihan 2 kongresmen di Georgia itu akan bisa nge-flip Senat gitu? Nah, itu menarik juga. Itu kunci, dan gua pikir ya itu akhirnya
Ini kan game teori ya. Dia kalau dia nggak dapat presiden ya dia akan gas terus. Tidak-tidaknya dia harus memastikan Senat tetap majority. Karena kalau berhasil ngeflip ngambil 2 atau 3 Senat pindah ke Demokrat, wah happy sekali Demokrat, udah nggak bisa ngatur-ngatur tuh. Senatnya dia, presidennya dia. Tapi kalau Kongresnya masih, Senatnya masih GOP, dibaliknya lagi terjadi bahwa dalam menominate itu kan presiden elect itu mesti kirim ke Kongres, Senat kan. Nah akhirnya itu terjadi deal kan. Akhirnya membuat presidennya nggak bisa jumawa-jumawa amat, gue ngajuin menteri ini harus di approve lagi oleh Kongres. Kalau misalnya kalau gitu jadi makan gaji doang ya semuanya kalau jadi minoritas itu ya makan gaji aja kita, bro. Nah, salah satu juga jadi berita adalah ketika Presiden Biden memilih Buttigieg ya untuk jadi Secretary Transportation, ini jadi perwakilan LGBTQ pertama di kabinet pemerintah Amerika. Seberapa ramai itu, Mif? Nah, kalau kata gue gini ya, LGBTQ ini adalah dia udah berhasil menjadi movement politik ya, dan luar biasa pengaruhnya di center-center Amerika. Tidak hanya di politik, kehiburan. Bagaimana misalnya di Netflix gitu, lu bayangin. Netflix itu semua filmnya ada homo-homo ciuman lah, homo-homo aneh-aneh gitu. Nah, begitu juga ke dalam politik. Pengaruh mereka sudah sampai kepada berarti Office of President kalau dia tuh liberal. Tapi problemnya gue pikir itu akan mengentalkan Republikan lagi. 75 juta tuh bener kan mereka gitu. Maksud gue kita lihat itu akan mungkin Biden merasa perlu menjadikan dia representasi daripada orang yang punya minoritas lah ya, minoritas LGBTQ ini, tapi ya senang aja orang konservatif. Gereja-gereja akan bilang bener kan kalian udah ngaco nih siapa Bidennya satu. Apa menurut lu gini, Mif? Apakah memang ini culture-nya liberal atau memang ini memang stylenya Biden yang kelewat progresif? Progresivitas pertama kan dengan quote unquote agak nekat menggandeng Kamala Harris gitu kan, double minority juga gitu. Ini kemudian ditambah dengan ini, mungkin akan ada langkah-langkah progresif lainnya yang juga mengakomodasi kelompok-kelompok minoritas yang mungkin selama ini terpinggirkan dalam politik elit. Gue lihat ada gitu-gitunya. Karena Biden juga pertama dia udah nothing tulus Pak, ya kan? Dia ini adalah puncak politik terakhir dia lah kan, sebagai long lifetime politician career gitu ya. Yang kedua kalau ini ada sebagai sebuah ide progresif, dia akan ambil. Cuman mungkin dia ngitung juga Pak, ada unsur representasi di situ. Karena dan versinya dia ya, ini sufficient enough untuk dia selalu mendapat dukungan dari kelompok itu. Karena kan sekarang kepentingannya bukan lagi elektoral. Sebagaimana yang gue bilang tadi, orang-orang LGBTQ itu kan ada di mana-mana Pak, di financial sector, di lobis-lobis, di NGO, di kampus, dan udah semakin kuat di tokoh-tokoh kunci gitu. Nah, mungkin sudah memerlukan orang untuk membantu dia memerintah, bukan untuk membantu dia mendapatkan suara gitu. Mungkin waktu kemarin dia nggak begitu frontal, mungkin mau juga dia orang yang mungkin kok dia nggak angkat banget gitu. Walaupun orang udah pasti tahu bahwa orang liberal pasti pro mereka, tapi mungkin kan dia juga mau ngambil suara-suara orang yang lean konservatif yang bisa pindah ke dia kan. Kemarin kan dia lebih pada majority campaign-nya kekacauan Donald Trump dalam memimpin pandemi kan. Dia nggak jual LGBTQ untuk dia menang, tapi lebih kepada ini pandemi Trump gagal memimpin dan gua bisa. Jadi ini lebih menunjukkan keasliannya, genuinity-nya Biden dong ya. Karena ini kalau gua lihat ya sebagai orang yang udah begitu lama di politik, maksud gua ya itu tadi mungkin ya dia berlawan dengan filosofi Andi Malarangeng yang mengatakan jangan semua aspek hidup kita politik. Kalau Biden kan semua aspek hidupnya sudah politik, ya kan? Artinya ya itu. Dan yang kedua misalnya kayak dia kemarin diumumkan menominasikan ini Homeland Secretary-nya itu, Menteri Mendagri-nya itu orang Native American. Gitu. Nah, ya, Congressman dari mana tuh? Ada anggota DPR, ada anggota House dari Republikan yang sudah jadi anggota DPR dinominasikan sebagai orang Indian pertama sebagai Homeland Secretary, ya, Menteri Dalam Negerinya.
Itu termasuk triumvirat nggak ya kalau di sana, bro ya? Gue nggak tahu. Apakah gue nggak tahu di Amerika itu ada konsep triumvirat atau enggak. Tapi at least itu kan menggambarkan juga sama bahwa itu kalau benar ya itu menteri pertama dari kalangan minoritas. Nah, nanti tuh ini apakah berpengaruh? Menurut gue itu nanti game-game di situ kan. Apakah ini berpengaruh di pemilu setelah nanti, ataukah ini nanti berpengaruh di re-election ya? Tapi dia cukup pede kan. Dengan kemenangan landslide-nya dia cukup pede. Dalam artian secara popular vote kan dia landslide-nya. Selisih 5 juta. Dan buat dia ini lebih penting daripada sekedar kalkulasi politik. Mungkin ini kalkulasi apa yang akan ditulis sejarah tentang Biden. Jadi legacy, political legacy dia. Bukan jadi dia mengambil untuk win di election, but mungkin for run the government. Betul, dia mungkin pengen jadi Lyndon Johnson kali ya, sebagai orang selatan yang akhirnya secara resmi gitu jadi liberal. Memudahkan itu rasialisme itu kan. Iya, betul. Oke. Ada lagi yang perlu dibahas? Ini bos, kita Sebagai sepertinya pantas-pantasan dari jadi ini bos. sebagai pantas-pantasan. Ternyata sekarang Sebagai pantas-pantasan. ternyata gini bos, akhirnya kalau gua rasakan secara aura nih bro, lebih menarik ketika kita membahas weton bro. Begitu membahas politik Amerika jadi serius lagi pak. Ya, kan kemungkinannya gini ya, ini gara-gara memang belum ada sebuah policy yang betul-betul menarik dari Biden di dalam politiknya yang sangat akomodatif gitu ya, semua orang diakomodasi gitu. Nah, berbeda ceritanya mungkin kalau sekarang presidennya masih Trump, mungkin lebih banyak yang bisa diceritakan gua rasa gitu. Karena politiknya Trump ini kan politik antagonistik gitu. Kalau Biden ini kan semuanya dirangkul kayak cerita lu tadi, LGBTQ dirangkul. Ya berarti kan gini bos, jangan-jangan voternya sama tadi out of the box, Donald Trump voternya out of the box. Kan juga dong. Berarti Biden, Presiden Jokowi, Jenderal Luhut dan MRS itu punya weton yang sama. Kayaknya perlu kita cek juga tuh ya. Oh nih. Aduh kacau. Benar juga sih. Tapi juga gue tadi pagi ngobrol-ngobrol dikit sama Wimar ya. Dia bilang ya dia kan pasti inilah ya anti Trump ya. Tapi dia bilang ini ada kemungkinan juga Kushner segala macam tuh bisa dipidanakan gitu. Ada katanya ada potensi kayak gitu. Ini tentu saja referensinya pemberitaan dari CNN ya. Menurut gua gimana ya, Bud? Kalau itu terjadi ya itu akan overheating aja. Sama aja nanti akan panas lagi kayak kita misalnya di Indonesia kita mempidanakan tokoh-tokoh Islam gitu. Ya bisa jadi kalau itu dilakukan ya panas saja karena perbedaannya kan mereka sangat militan orang konservatif ini. Tapi gue punya jawaban yang sama nih menurut gue ya. Tapi ini agak ini boleh lah nih para peminat berlian mungkin gue asesas ide gue. Serupa tapi tak sama ya. Menurut gue tetap saja bara apinya itu adalah hidup yang susah menurut gue. Karena gue tuh mohon maaf ya gue ya ini lagi-lagi mohon maaf nih kalau ada yang ini agak sensitif yang gue omongin. Pertama, kita ngumpet dulu nih biar nggak jadi saksi. Lu bayangin ya, gua menonton kesaksian salah seorang orang tua dari 6 orang korban di FPI di channelnya Mbak Nana yang mengatakan dia bilang begini, WhatsApp terakhirnya anaknya minta uang untuk bayar cicilan motor. Yang dia hanya dikasih 15.000 sehari untuk makan, masih minta ke orang tuanya. Lu bayangin ya, anak muda yang masih minta duit ke orang tuanya, yang dia nggak punya kerjaan, dia bayar cicilan motor, dia jadi pengawalnya Habib Rizik. Nah menurut gua berarti kan dia nggak punya kerjaan bos. Kalau dia punya kerjaan mungkin dia nggak akan melakukan itu, dia lebih melakukan pekerjaannya itu gitu. Dan ternyata mungkin gue salah, sensitif mohon maaf. Iya dia terideologisasi gitu, menjaga dan mengawal imamnya. Tapi dia masih minta 15.000 ke ibunya. Dalam gua bayangan at least untuk makan hari itu gua di rombongan Habib. Ngerti kalau maksud gua? Nah jadi poinnya adalah
Ya itu tadi, ini kan ada ketimpangan ekonomi yang terjadi, ada kesusahan ekonomi. Nah ini bara api kalau dia terideologisasi, kalau dia merasa dipinggirkan sistem, kalau dia merasa tidak diberlakukan adil, itu sama Pak. Orang konservatif di Amerika misalnya, hidupnya lebih susah. Dia lihat imigrannya itu lebih apa namanya, lebih kaya dari dia. Dia merasa dipinggirkan. Dia merasa diberlakukan tidak adil misalnya, dia akan jadi bara api. Nah, itu yang gue pikir agak-agak mirip. Agak-agak mirip nih. Jadi orang kalau punya kerjaan ya orang nggak akan, bos kemarin demo itu, kalau dia punya kerjaan dia kan akan bekerja. Iya kan? Maksud gue ya mungkin dia jobless gitu. Ya at least ya ada yang datang juga. Dia datang karena keyakinannya gitu. Cuman kan itu menurut gua nih, gua mengatakan bahwa ketika ketidakadilan terjadi, ketika ekonomi susah, ketika lu merasa terpinggirkan, nah itu bara api yang enak untuk apapun lah gitu. Agak harus hati-hati nih ngomongnya nih. Budi sama Ari udah mulai minggir. Mas Topo terbela saya. Dan Fajar sudah sadar harus mempin gambar yang mana kan. Dia mau dipin yang manapun tetap aja kita saksi-saksi juga dipanggil ke Polda, bro. Bener juga ya. Tolong. Aduh kacau. Enggak. Itu memang keresahan sih, itu keresahan sih. Betul. Dan harusnya ketika demokrasi bukan kembang plastik, ini menjadi sebuah biasa kan. Karena kita yakin demokrasi sekarang ini bukan kembang plastik seperti Orde Baru, ya indah tapi it's kembang anyway. Sekarang ini kembang betul dan harusnya kita sama-sama merawat. Paman konsisten dari awal. Paman mengatakan, gua orang yang bahkan gak usah FPI. Gua orang yang tidak setuju bahkan HTI dibubarkan. Ketika dia masih ide, gua gak setuju. Kenapa di Indonesia, bahkan makanya gue bilang di Amerika saja, kluk-klukan aja tuh nggak dilarang, ya boleh aja Pak. Yang tidak boleh orang melakukan pelanggaran hukum. Makanya banyak oknum-oknum kluk-klukan yang ditangkap ketika dia udah melakukan pidana kepada orang-orang kulit berwarna. Jadi menurut gua ya ada benarnya yang dikatakan Munarman, oknum FPI kalau dia mengalami radikalisme. Tapi, nah ini gue di siang lain. Nah gue kan panjang nih diskusi sama Bibi Sap. Jangankan terhadap orang yang aktif dalam organisasi bernama FPI yang bagi lawan politiknya dianggap kekerasan. Kita sebagai negara saja harus menderadikalisasi orang yang terbagai terorisme. Dan gua orang yang mengatakan orang yang terlibat dalam terorisme itu enggak musuh negara, dia bukan enemy of state. Dia harus diselamatkan, diperbaikin. Dia dibikin deradikalisasi, dia dikembalikan ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ini agak berbeda cara memandang gua. Gua berbeda. Gua orang yang setuju. Yang sudah dia masih anak Indonesia, Pak. Dia orang Indonesia. Walaupun mungkin Pak, dia udah membaiatkan diri kepada apa tuh yang di mana Suriah segala-gala. Ya, itu banyak yang korban, bawa pulang deradikalisasi, kembalikan ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kan? Tapi ada yang mengatakan, udahlah dia udah menjadi bagian sana, ngapain lagi suruh pulang. Nah, gua beda nih. Nah, ini soal pilihan kebijakan. Kenapa? Dia sama kayak yang tadi. Kenapa dia terradikalisasi? Kenapa dia gampang dikomporin itu? Karena dia ya itu tadi, merasa dipinggirkan, hidupnya susah. Ya, merasa diperlakukan tidak adil. Nah, kembali coba ke hidupnya lebih baik. Sama kayak apa yang terjadi ke kelompok konservatif di Amerika. Iya. Nah, itu maksud gua. Budi jago deh. Membuat talk show ini menjadi aman, jago Budi. Betul. Nah, itu dia, Pak. Jadi artinya seorang Donald Trump akan sadar. Nah, ini mohon maaf nih, for some point, mohon maaf, bukan gua mengatakan Donald Trump sama dan sebagainya dengan Habib Rizik, enggak ya, Bro. Tapi konservatif di Amerika, jangan sama-samain. Jangan sama ini konservatif di Amerika. Nah, makanya yang bisa menyamakan lagi pemerintah liberal. Nah, ini gue bilang, kalau pemerintah liberal ini gagal membuat kehidupan ekonomi lebih baik, membuat orang-orang putih itu masih terpinggir oleh pendatang, kemudian ada ketidakadilan misalnya yang terjadi, ya maka dia akan tetap ada. Gitu loh maksud gue. Jadi solusi jangan sampai dilanjutkan dengan 12 tahun Obama dan Biden. Dengan kebijakan yang sama dan jadi menurut gua
sebaik-baik, nah ini agak menjadi filsuf kita malam ini. Sebaik-baik pemerintah kalau menganggap praktek yang dilakukan oleh teman-teman FPI itu keliru. Konservatif di Amerika. Di Amerika. Konservatif Ya kan? di Amerika. Maka mereka bukan bro. Yang harus dilakukan bukan melarang demo, Pak. Bukan melarang demo, ya kan? Ciptakan pekerjaan, tingkatkan kemakmuran, dan gua rasa ini yang udah benar sebenarnya Presiden Trump, Pak. Ya kan? Ciptakan kemakmuran, tingkatkan buka lapangan pekerjaan, pabrik-pabrik di Karawang, Ciamis itu, ya kan? Di Amerika. Lu tahu gak bro, dulu itu gue kemarin baru ngobrol sama Pak Teten Mas Duki. Pada zaman Pak Harto, kita itu menguasai bos 20-30% pasar sepatu kets dunia bos. Zaman Pak Harto. Dahsyat manufaktur kita luar biasa. Nah, kembali ke Amerika. Amerika. Anda keluar Amerika pakai paspor dong. Apakah menurut gue mau tanya, tadi kan gue ngobrol sama Wimar ini Kushner bisa dipenjarakan gitu-gitu. Jadi ada unfinished pertentangan gitu. Ada konflik yang enggak finish. Nah, menurut lu kan bisa bilang ini bara api bisa menyala. Apakah menurut lu ini bara api atau hanya residu-residu kecil-kecil dan akan terus-menerus dari pemilu? Bara api. Kata gue bara api. Wah, untuk orang kayak Amerika yang udah berdemokrasi sederhana, bos. Gue bilang ya, wataknya lebih dari 40 presiden. Gue udah ngerasain, karena gue kan ngerasain sekarang, bos. Gue kuliah di kampus liberal kan. Almost teman-teman gue tuh bener-bener kayak, tapi dia sadar, dosennya bilang, lu jangan gitu, lu harus kita biasakan juga katanya. Dia waktu itu menyarankan untuk biasakan untuk memfollow orang-orang berbeda political view dengan kita. Selain untuk menghindari algoritma dan echo chamber. Iya, tapi dia bilang begini, kenapa? Itu tipikal, Pak. Jangankan udah nggak jadi presiden. Waktu jadi presiden, nah ini kan yang akhirnya Trump melakukan itu. Trump bilang bahwa gua jadi presiden aja, gua mau di-impeach. Kalau dia udah nggak presiden, mungkin aja Kushner dimasukin penjara. Tapi menurut gua orang konservatif akan marah. Bisa jadi itu kalah, nanti pemilu setelah bisa kalah dia. Menurut gua ya. Bukan nggak mungkin nanti Biden bisa juga satu putaran, Mbak. Bos, kalau ekonomi ini gagal Biden, kalau pimpin nih Biden 4 tahun. Ya. Kalau dia misalnya terlampau akomodatif, ekonominya nggak jalan, ya, kemudian ditangkepin Kushner, gua rasa dia bisa dibalas di pemilu selanjutnya. Dan mungkin nggak perlu Donald Trump mungkin. Ganti orang baru, tetap karena basisnya sangat loyal kan konservatif voters itu. Dan bisa jadi kalau ini calon presidennya bukan Trump misalnya, partisipasi turun lagi kan, akhirnya turun lagi partisipasi kan, iya kan, sementara konservatifnya tetap partisipasi gitu loh bro. Jadi menurut gua, ya mungkin saja Kushner akan masuk penjara kalau dicari-cari salah gitu. Nah cuman kan politik Amerikanya begini, politik Amerikanya benar-benar udah menjadi politik yang nggak kayak Amerika gitu loh, menjarakan musuh lawan politik apa gitu. Halo, aman? Nah, pas Paman? Ya, menurut gua seperti itu. Bisa dengar? Oke. Ini ada lag ya, Paman. Ini sudah jam 2 nih, Ari kita bacakan dulu ya komentar ya. Ini ada yang lucu nih. Jam 2. Paman Sap, ini ada bro. Paman Sap, cek weton Fajar cocokologi dengan Paman. Fajar juga jadi toko ini tadi. Wetonnya. Apalagi nih. Nih Bang Arput sama Bang Budi semua ini banyak komentarin kita nih kayak nonton bola nih kalian. Gokil Paman Sap nih susah banget. Kayaknya kangen kampung banget nih Paman Sap nih kan. Dikit-dikit masuk NKRI kakinya kan. Kita balikin lagi ke Amerika kan. Susah Pak, ini udah winter Pak, gue udah kedinginan ini. Ini -2 derajat Pak sekarang Pak. Dingin banget. Oh gitu ya. Iya, jadi itu mungkin membuat kangen salju juga nih. Nah, ini aneh nih. Biasanya Chicago ini kan selalu lebih dingin, Pak, daripada New York atau daripada DC. Teman-teman yang di DC sama di New York udah salju-salju, kita masih kering aja nih. Gue bingung kenapa Chicago nih sekarang. Jadi bro, karena gue inget bro, film Home Alone itu base kotanya di Chicago dan film Home Alone itu selalu saljuan.
Bro, Homeland itu 15 menit dari rumah gua. Oh, Dari rumah ada bener itu. Deket banget Rumahnya rumahnya dari rumah gua ini 15 menit. Nanti gua ke sana. Itu bener rumahnya, Bro. Ada Iya, rumahnya bener. masih kayak gitu. Ya, masih kayak gitu, cuman ada beberapa yang gak dirubah desainnya. Ada jadi itu kayak gimana? Jadi itu kecamatan kecamatan sebelah kecamatan gua. Jadi kayak ini Tebet itu Pasar Minggu. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi gua kan Skoki, dia di Winnetka gitu. Nah, jadi ya itu Tapi tadi. komplek elit memang. Komplek elit, rumah Buat, gede. buat Anda yang belum pernah merasakan salju, langsung saja ke Transnow. Sudah ada di Bintaro dan Bekasi sekarang. Iya. Jadi di situ Anda akan merasakan bagaimana sensasinya paman di winter itu sekarang tuh kan. Dan nanti kalau merasa bahagia di sana, jangan lupa mention Putri Tanjung. Iya. Bilang temannya Budi Adiputro. Teman Budi Adiputro. Gitu. Oke, sudah jam 2. Oke. Jadi tambah penasaran nih sama pemikiran Pak Mansab mengenai FPI dan kawan-kawan di Indonesia. Nanti kita bahas di webinar aja, webinar. Jadi webinar aja, webinar aja. Terbuka tanpa ada sensor ya. Iya. Iya, Oke. Al-Fajar, tolong ini dibunuh ini live-nya ini. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Bye.